teman-teman yang lain, kawan-kawan pajak, silakan yang masih di dalam, silakan maju ke depan karena kita akan memanggil ini adalah yang akan memberikan luar biasa. apa namanya, Devi? Kamu memang sebentar ya ngomong, tapi pas banget, kena banget, kena untuk turun ke bawah panggung ya. Turun ke bawah panggung. Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi dia penampilan dari Ali Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya sudah ada yang kenal saya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar dan asal saya dari Indonesia Timur. Saya dari Ternate, Maluku Utara. Terima kasih. Dan jujur bapak-bapak, ibu-ibu, ini pertama kalinya saya ke Batam. Saya kaget. Karena yang saya tahu orang Timur itu dikenal keras-keras, tapi kita tidak sekeras orang Batam. Karena jujur kami orang Timur kalau aus ya minum air. Orang Batam tidak. Orang Batam minumnya apa? Teh obeng. Woi, obeng itu buat kencangin bau. Ini luar biasa orang Batam nih. Saya tadi malam dibawa ke tempat-tempat yang luar biasa yang ada di Batam. Mantap. Saya ke jembatan Barelang. Wih, mantap. Saya ke apa itu bukit-bukit yang ada tulisan Welcome to Batam. Saya foto di situ di huruf T. Wih, ngeri besar sekali soalnya. Sama saya ke Batu Haji, ke Sintai. Bro, wih mantap. Wih, sudah luar biasa Batam. Saya pertama kali. Saya dibawa sama Bang Alek. Cuman begini bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin saya baca di berita bahwa ada sekitar 1 juta lebih kendaraan di Batam yang tidak bayar pajak. Saya bilang astagfirullahaladzim. Ini saya sumpahin orang-orang yang tidak bayar pajak, ini saya sumpahin mereka meninggal nanti kena azab. Kayak di film Indosiar. Tahu azab ya yang di Indosiar? Yang selalu ada kendala ketika antar jenazah ke kubur. Terakhir saya lihat jenazah dilempar tabung gas, Pak. Astagfirullah, ini apa yang terjadi? Ada lagi mayat masuk truk molen. Wih. Mudah-mudahan orang yang tidak bayar pajak ini mereka meninggal masuk bagasi motor. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Ibu yang pakai kacamata di depan. Ih, cantik sekali Ibu. Cantik sekali. Bukan Ibu yang sebelahnya itu yang kacamata. Mohon maaf, kacamata yang itu maksud saya. Mohon maaf ya Ibu ya. Mohon maaf, Ibu sudah terlanjur pede ya. Tidak apa-apa. Ibu kayak, tapi Ibu mirip siapa ya? Yang berdiri tadi tuh kayak mirip siapa ya? Artis siapa gitu? Maya Estianti. Itu sampingnya Ahmad Dhani bukan? Luar biasa. Ahmad Dono. Kekocakan terjadi ini. Mantap, berarti anaknya Al Ghazalo. Luar biasa. Teman-teman, saya kemarin juara 1 stand up battle Indonesia. Dan saya menang, saya bilang biasa saja. Itu yang saya senang di situ tuh dapat
hadiah uang 170 juta. Wih. Potong. Pajak. Masa saya nggak potong ya Pak ya? Nggak mungkin lah. Woi, saya pajak banget orangnya bro. Wih. Saya waktu kecil bapak saya bilang saya mau udah kasih nama pajak. Iya, pajak itu pajak. Nama saya kan Ali Akbar, mau kasih nama sebenarnya Ali Pajak gitu. Iya. Jadi saya sekarang ini Pak, wih, uang nikah sudah ada. Cuman calon yang belum ada. Kakak yang di depan mau jadi calon? Mau? 170 juta. Kita beli mobil. Tidak usah beli rumah. Nanti kita tinggal di mobil. Lumayan kita berdua di depan, di belakang anak-anak kita. Kalau anak kita 5, kita beli Avanza. Kalau anak kita 10, kita beli ambulan. Cuman yang saya pengen sama kamu tuh Mbak, beli truk. Sudah tahu anak yang saya ingin berapa? Betul, 1. Tapi dia manusia pasir. Musuh Spider-Man. Astagfirullah. Mohon maaf. Astagfirullah. Ya Allah, terima kasih. Ibu Maya, Ibu ada masalah Bu? Tidak ada kan? Soalnya kayak saya lihat ibu mukanya sedih. Oh ibu nggak pernah sedih? Iyalah perempuan, masa sedih? Perempuan harus tangguh ya kan? Soalnya zaman sekarang saya lihat banyak perempuan yang sedih. Karena mohon maaf bapak-bapak, zaman sekarang banyak sekali perempuan yang sering dizolimi. Di mana? Di FTV Kisah Nyata Indosiar. Tahu ya? Yang judulnya aneh-aneh, istriku dan suamiku adalah anakku dan istriku, pokoknya begitu-begitu. Yang ceritanya sebelum menikah mereka bahagia Pak. Setelah menikah baru istrinya mulai dizolimi. Dasar istri nggak becus, kerjaan cuman sakit-sakitan. Disuruh masak nasi malah masak air. Istrinya cakep. Itu istrinya sedih teman-teman, istrinya menangis dan apa yang dia lakukan cuman bisa masuk ke kamar dan berdoa. Ya Tuhan, ampuni dosa suami hamba ya Tuhan. Dihempas gelombang, dilemparkan angin. Selalu ada backsound. Setelah itu astagfirullah, istrinya diceraikan Pak. Suaminya selingkuh lagi. Dan selingkuhannya dinikahin. Saya hafal ini. Saya nonton tiap hari. Setelah dinikahin semua harta suaminya diporoti ya kan. Sertifikat rumah digade, ATM dikuras, tidak ada yang saya lewatkan. Tapi setelah diporotin semua hartanya, suaminya jatuh miskin Pak. Jadi gembel. Dan apa yang dilakukan suaminya ketika jatuh miskin? Cuman bisa berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah sia-siakan istri hamba yang dulu ya Tuhan. Dihempas gelombang. Kau ketawa paling kencang kau nonton tiap hari, jangan bohong. Ya kan? Berarti kau tahu setelah itu suaminya insaf. Dia insaf, dia pergi cari istrinya yang lama. Istriku yang lama. Endingnya kita semua tahu suaminya ditabrak. Ditabrak masuk rumah sakit Bu. Dan buat informasi di film itu semua rumah sakitnya sama. Ada pohon mangga di depan. Infus cuman 1. Jadi begitu suaminya terbaring di rumah sakit itu infus cuma 1 begini set. Bila waktu lama. Selalu setiap saya nonton, setiap suami terbaring di rumah sakit selalu lagu itu Pak. Bila waktu, tidak pernah pas saya nonton terbaring di rumah sakit terus lagu lain tuh tidak pernah.
Tidak pernah lagi terbaring terus samina mina waka waka suaminya juggling gini. Kenapa kita astagfirullah. Aneh-aneh ya. Yang saya aneh begini Pak, judulnya kisah nyata. Tapi saya belum pernah temukan kisah seperti ini di kehidupan nyata. Yang saya takut kalau ada ini terjadi di kehidupan saya. Besok-besok saya nikah, istri saya sakit, saya marah-marahin dia. Istri nggak becus, kerjaan cuma sakit-sakitan, disuruh masak nasi malah masa bodoh. Itu istri saya menangis, berdoa, ya Tuhan, ampuni dosa suami hamba. Tapi tidak ada backsound. Kehidupan nyata. Saya masuk ke kamar, saya bisikin ke dia, dihempas gelombang dilempar. Makasih. Semoga filmnya semakin bagus lah ke depannya. Karena begini Pak, jujur, kalau disuruh pilih, saya tuh lebih pilih nonton film-film kayak azab begini daripada saya harus nonton acara Karma. Tahu acara Karma ya? Yang hostnya Roy Kimochi. Nah itulah Roy Kiyoshi itu yang mukanya kayak sendok, tahu? Iya, dia kalau makan begini bro, mukanya sendok. Saya tidak setuju dengan acara Karma karena begini Pak, ada salah satu episodenya dia undang siapa coba? Undang Dajjal. Astagfirullah, Dajjal didatangkan. Saya bilang astagfirullah, ini acara macam apa? Karena mohon maaf begini, di agama saya, di dalam Islam tidak ada disebutkan bahwa Dajjal pertama kali diturunkan tuh di Antv. Tidak ada. Makanya saya lebih suka nonton film azab, karena setiap saya nonton film azab, saya tuh bawaannya ingat dosa-dosa saya. Bawaannya pengen sholat saja, walaupun belum waktunya. Iya, ingin bertaubat begitu. Sampai pernah maghrib, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lagi asik nonton, saya bilang tunggu iklan dulu. Begitu iklan, saya ke masjid terlambat Pak. Dapat saf paling belakang, tahu ya, di masjid yang laki-laki kalau saf paling belakang isinya siapa? Anak-anak kecil. Sholatnya main-main Pak, main futsal. Enggak dong, enggak lah. Masa main futsal? Kiper siapa? Imam? Enggak. Cuman pernah ini true story Pak, betul, ini jujur ya. Saya terlambat, saya lagi sholat Pak. Saya masih ingat, samping saya anak kecil 2 orang. Masih ingat, dalam ingatan mereka berdua belum saling kenal. Mereka kenalan di situ. Jujur, jadi saya lagi Allahu Akbar. Itu saya fokus sholat, saya juga fokus dengar cerita mereka. Iya, jadi saya lagi sholat begini, mereka berdua begini. Namamu siapa? Saya Iki, kau siapa? Saya Jul. Kau yang sholat main-main kau ya, Jul. Mana Jul, yang mana? Tidak ada, oh lagi sholat kayaknya. Itu mereka bilang, saya Jul. Saya di samping anak 2 itu, saya bilang, ya Tuhan, kasih tahu anak 2 ini nama saya Ali. Tidak sampai di situ, mereka lanjut cerita Pak. Si Iki tanya, Jul kau kesini sama siapa? Sama bapak saya, itu bapak saya yang pakai peci hitam. Saya di samping, peci hitam mana lagi? Oh saya, anakku. Dan saya merantau Pak, saya kuliah di Jogja. Saya kuliah di salah satu universitas terbaik yang ada di Jogja, UGM, tahu? Saya kuliah di situ. Pengennya begitu. Cuman tidak diterima Pak. Akhirnya saya masuk salah satu kampus indie lah yang ada di Jogja. Ada. Sini. Saya tidak sedih, saya tidak lulus di UGM waktu itu, saya bilang biasa saja. Karena itu bukan kegagalan pertama saya.
Saya pernah gagal paling sedih dalam hidup saya waktu SMP. Karena waktu itu saya tidak lulus ujian nasional. Betul, tidak lulus. Jadi pas dengar pengumuman saya bilang, ya Allah, kenapa saya tidak lulus ujian nasional? Ditambah lagi pas pulang ke rumah saya dimarah-marahin karena saya salah masuk rumah. Akhirnya saya keluar. Saya masuk ke rumah asli saya, orang tua saya langsung sambut. Mereka bilang, Ali, tidak usah sedih. Kamu ini masih muda, ini adalah keberhasilan yang tertunda. Tapi saya tahu Pak, dalam hati pasti mereka bilang, anak goblok, bikin malu orang tua. Tahu begini pas lahir ibu tukar dengan dispenser. Itu saya tambah down Pak, tambah sedih. Saya mau menangis masuk ke kamar. Saking sedihnya saya banting pintu kencang-kencang. Saking kencangnya kebuka lagi. Itu jujur saya sedih sekali teman-teman. Tapi di saat saya sangat down waktu itu, disitulah saya tahu artinya sahabat. Karena setelah dengar kabar saya tidak lulus, sahabat saya 3 orang, Yadi, Dani, dan Opan. Tidak penting mereka siapa, adalah sahabat saya. Kalian tidak perlu tahu. Mereka datang ke rumah Pak, masuk ke kamar dan hibur saya sampai akhirnya kesedihan saya hilang. Setelah saya tahu kalau mereka bertiga juga tidak lulus. Ali, tidak usah sedih, kita juga tidak lulus. Ini bukan karena kita goblok, ini adalah bentuk solidaritas. Maluku satu darah, katanya gitu. Saya merantau, saya di Jogja kuliah dan saya ngekos. Di sini ada kos-kosan? Ada anak kos di sini? Ada? Mbak, anak kos? Bebas nggak kosnya? Saya anak kos Pak, cuman yang saya paling kesal jujur. Bapak kos saya, namanya Pak Dono. Ya? Oh ya, mirip. Bukan. Astagfirullah. Nggak. Maaf. Nanti bulan depan ya uang listrik Pak. Itu saya kesal dengan beliau karena beliau itu pertama saya masuk ke kos, beliau bilang ke saya begini, Ali, kamu itu selama ngekos di sini anggaplah bapak ini seperti orang tua kamu sendiri. Asik ya? Saya bilang, oke Pak. Tapi dalam hati saya bilang, ini orang nih so akrab. Karena saya punya bapak sendiri di rumah. Karena begini, kalau saya anggap dia bapak, pertanyaan saya, orang tua mana yang tiap bulan minta anaknya uang? Tagih uang kos terus. Padahal, ya Allah, fasilitas yang saya dapat Pak di dalam kos tidak memadai. Di kamar saya banyak sekali binatang. Semua binatang menjadi satu di dalam kamar. Cicak, kecoa, kalajengking, komodo, yonglek. Binatang semua ada di situ. Jadi kalau saya hidup di kamar, kayak saya hidup dengan binatang-binatang. Saya pernah nyanyi di kamar. Itu kayak saya duet dengan binatang. Pernah saya nyanyi di kamar lagunya Titu. Bilang saja di atas toke. Pernah Pak malam minggu saya bawa cewek di kamar. Baru langkah pertama masuk, tak langsung disambut dari atas. Saya kira cicak, saya lihat ke atas, bapak kos tempel di atas gitu. Aduh, Pak Dono. Astagfirullah. Allah ampuni saya ya Allah. Dihempas. Astagfirullah. Dan saya pernah ikut lomba stand up di Indosiar. Ada yang pernah lihat? Saya alumni Indosiar Pak, sumpah demi Allah. Betul. Memang tidak juara, tapi ada pengaruh lah di hidup saya. Karena semenjak keluar dari Indosiar, saya tuh di kos-kosan sudah tidak makan nasi kecap lagi. Saya kalau makan sekarang sudah beda. Di mana? Pecel lele. Jangan salah, pecel lele tuh makanan yang mewah buat anak kos. Karena di pecel lele ada kecap.
Cuman begini, teman-teman semua pernah makan di pecel lele? Pernah ya, saya yakin. Saya mau tanya, ada misteri yang belum terungkap sampai sekarang di pecel lele. Yaitu apa? Kenapa kursi plastik di pecel lele ada yang patah? Tahu ya? Yang kalau kita duduk kakinya split. Itu yang saya heran, biasanya tidak dibuang, tapi apa? Ditambal pakai kursi lagi. Sama tali rafia dikit. Buat kuatin. Nggak cuman kursi Pak, mejanya juga. Mejanya itu ada yang kalau kita duduk, dia goyang di depan. Karena di antara 4 kakinya ada satu yang pendek. Makanya kita harus ganjal dari bawah biar dia nggak goyang. Makanya kadang kalau saya makan di situ saya pesan ayam 2, satu buat makan, satu buat ganjal. Enggak sombong ya, bagaimana ya? Ada lagi yang kalau kita makan nih Pak, di atas meja itu ada makanan-makanan sisa orang sebelum kita, tahu? Yang kalau kita taruh tangan lengket. Saya pernah tuh lengket, saya angkat, mejanya ngikut. Wih. Ini aneh. Saya sama heran juga sama kebiasaan orang Indonesia. Saya yakin bukan cuma di tempat saya di Ternate, di Jogja, saya yakin di Batam juga punya kebiasaan yang aneh ini. Kalian pernah beli martabak telur? Kenapa kita suka nonton abangnya pas dia lagi bikin martabak telur? Tahu nggak yang dia lagi bikin? Kita gini. Ada yang masih pakai helm. Kacanya jatuh, diangkat lagi. Yang penting fokus. Tapi tenang, kita nggak sendiri. Biasanya di samping ada orang, di belakang juga ada. Geser mas, nggak kelihatan. Nah, yang bawa motor kan penasaran kan? Wih, ada apa tuh rame-rame tuh? Karena dia lihat ada yang ngintip di kaca. Ada yang nonton di kaca, saya bilang. Jadi abangnya lagi bikin, set ada yang ngintip di kaca kan? Maksudnya begini loh. Buat apa kita nonton? Endingnya kita sudah tahu. Ya pasti jadi martabak telur. Kita